Jadi meskipun kita itu peternak kecil dan jumlah kambing kita pun juga tidak terlalu banyak, akan tetapi tidak ada salahnya kita itu membuat pakan fermentasi ataupun silase dari rumput liar ini teman-teman, karena ini sangat efektif sekali membantu di peternakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya, Suwandi Ngawi Channel. Salam ternak, salam ngarit, sehat sejahtera untuk kita semuanya teman-teman. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan segala urusan, dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan jalan rezekinya teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya aktivitas sore di kandang peternak cilik-cilikan, kasih pakan menggunakan pakan fermentasi dari rumput liar teman-teman. Dan ini juga sisa dari persiapan kami di musim kemarau kemarin teman-teman. Dan sekarang alhamdulillah sudah hampir memasuki musim penghujan ya teman-teman. Dan untuk 1 bulan ataupun 2 bulan ke depan insya Allah untuk rumput liar ini sudah lumayan banyak ya teman-teman. Jadi di sini saya akan motivasi lagi untuk teman-temanku peternak semuanya, khususnya itu yang mungkin belum bisa membuat pakan-pakan fermentasi seperti ini, dan juga yang tidak mempunyai lahan bank pakan. Jadi untuk pakan fermentasi ataupun silase dari rumput liar ini sangat efektif sekali di musim penghujan maupun di musim kemarau teman-teman, ataupun di saat kita itu repot rewang ke tempat tetangga. Nah ini manfaatnya seperti itu, karena kalau musim penghujan tuh biasanya terkadang itu dari pagi sampai siang itu kan hujan seperti itu loh teman-teman. Terus rumput itu nggak bisa kering, basah terus. Kalaupun kita mengarit itu terkadang ternak-ternak kita itu juga nggak mau makan ataupun kurang suka. Nah ini kalau kita sudah bisa membuat pakan fermentasi seperti ini insya Allah nanti sangat membantu sekali. Itu di musim penghujan kita nggak bisa ngarit karena faktor hujan, dan juga untuk kita itu kalau rewang ke tempat tetangga. Nah ini fungsinya seperti itu juga teman-teman. Jadi tidak sulit untuk membuat pakan silase maupun fermentasi. Tapi kalau menurut pengalaman kami itu yang paling bagus itu memang difermentasi teman-teman. Meskipun kita banyak mengeluarkan bahan tambahan ataupun biaya, tapi nggak terlalu banyak teman-teman. Kita bisa pakai dedak katul itu ataupun polar itu bisa teman-teman, ataupun jenis konsentrat. Karena kalau dibuat pakan fermentasi itu sendiri nutrisinya itu lebih bagus lagi daripada dibuat pakan silase teman-teman. Dan kalaupun disimpan dengan waktu yang lama itu semakin lama itu semakin bagus hasil fermentasi kita itu. Karena untuk fermentasi kami ini usianya itu sudah, kalau 9 bulan itu sudah hampir ada teman-teman, sudah hampir ada kalau 9 bulan ini karena saya buatnya itu di musim penghujan yang kalau orang Jawa itu mengatakan musim rendeng itu loh teman-teman. Jadi saya buatnya itu waktu musim rendeng sampai sekarang. Jadi ini sangat efektif sekali kalau kita sudah bisa membuat pakan seperti ini. Jadi untuk teman-temanku peternak semuanya, nanti kalau saatnya sudah rumput banyak yang belum bisa, ini bisa dipraktekkan saran-saran saya itu. Kalau memang belum tahu caranya ya kita bisa cari tahu di media sosial, ataupun di channel kami juga sudah ada cara pembuatan fermentasi maupun silase dari rumput liar ada, ataupun rumput odot juga ada teman-teman. Kebun jagung pun insya Allah juga ada. Teman-teman bisa cari di sana yang belum tahu caranya bagaimana. Terus bagi teman-teman yang mungkin tidak punya wadah pun juga bisa menggunakan wadah plastik teman-teman. Kalau kita tidak punya vacuum cleaner ya kita tata yang rapi, yang penting jangan terlalu diinjak-injak supaya plastik kita itu tidak jebol teman-teman. Itu insya Allah nanti jadinya juga bagus. Karena kami juga pernah waktu itu, karena wadah-wadah kami sudah penuh, terus
bahannya itu masih banyak, terus kemudian kami taruh di plastik, dan hasilnya pun tidak kalah dengan yang saya taruh di wadah tong ataupun tong cat itu teman-teman, atau tong besar wadah solar itu, wadah oli itu. Karena kami sendiri itu wadahnya memang seperti itu punyanya teman-teman. Jadi kami tidak punya wadah yang itu yang warnanya biru-biru itu, nggak punya teman-teman. Kami cuma mempunyai itu tong cat itu dan juga tong wadah solar itu teman-teman. Terus saya lapisi sama plastik, tapi hasilnya pun bagus sekali. Kalau untuk rumput liar ini memang sangat mudah membuatnya. Kita layukan semalam saja sudah beres teman-teman. Lain halnya dengan pakan fermentasi dari rumput odot ataupun rumput pakcong. Itu kita memang harus benar-benar melayukan selama beberapa malam supaya kadar airnya itu benar-benar turun. Karena kalau enggak, itu biasanya tetap kebanyakan itu bisa busuk ataupun gagal teman-teman, karena kadar air yang terlalu banyak itu. Tapi kalau rumput liar ini memang sangat mudah sekali. Satu malam saja sudah cukup teman-teman. Terus kita buat. Jadi di konten kali ini mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat, dan teman-temanku yang belum bisa buat bisa praktekkan, karena manfaatnya itu banyak sekali, dan juga ini bisa mengurangi resiko cacingan pada ternak kita. Ini selalu saya ingatkan juga. Saya selalu buat konten pakan fermentasi seperti ini dari rumput liar ini supaya memotivasi teman-teman yang khususnya tidak punya lahan bank pakan. Nah, ini bisa memanfaatkan alam di sekitar kita ataupun rumput liar. Jadi nanti kalau saat murah rumput banyak, kita bisa mengarit terus yang banyak, terus kita simpan teman-teman. Jadi meskipun kita itu bukan peternak besar ataupun jumlah kambing kita itu cuman sedikit, akan tetapi tidak ada salahnya kita itu mencoba membuat pakan fermentasi dari rumput liar ini. Karena saya yakin dengan kita sudah bisa membuat dan kambing kita sudah mau, itu tetap sangat membantu sekali di peternakan kita ini teman-teman. Jadi jangan nunggu ternak kita itu banyak baru kita membuat, itu juga kurang bagus juga teman-teman. Jadi kita itu memang harus selalu belajar di kandang kita, dan yang terutama itu kita bisa menghandle masalah pakan ya teman-teman. Kita bisa memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekitaran kita, misalkan dari limbah-limbah pertanian itu juga bisa kita buat pakan fermentasi ataupun silase. Kalau tidak ada ya kita bisa pakai rumput liar ini sebagai pakan fermentasi maupun silase teman-teman. Dan oke ya teman-teman, mudah-mudahan bahasan kami kali ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman peternak semuanya. Dan mohon maaf jika ada salah tutur kata kami, itu karena keterbatasan dari kemampuan kami. Video dari kami saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.